Perkenalkan diri saya Anissa Novitasari dari Pusat Riset Vaksin dan Obat dan rekan saya, silakan Saya Pak Indi, Indi. saya Indi Hidayat dari Pusat Riset Politik. Eh, jadi tema hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang ASN berakhlak terkait akuntabilitas. Kita peneliti ini dituntut untuk juga apa namanya menggunakan anggaran penelitian. Nah, kira-kira bagaimana ke depan, Pak? Tipsnya supaya kita peneliti ini juga bekerja sesuai dengan standar keuangan yang ada di negara atau di BRIN. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrian Syah. Saya peneliti di Pusat Riset Kebijakan Publik dan kebetulan juga ditugasi sebagai koordinator kerjasama riset di Pusat Riset Kebijakan Publik. Dan terkait dengan topik yang tadi disampaikan, yaitu ASN berakhlak ya, khususnya pada nilai akuntabel atau akuntabilitas. Dari yang saya pahami, akuntabilitas itu kan intinya bagaimana ASN itu memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Itu nanti misalnya ditunjukkan melalui sikap apa dalam melaksanakan tugas itu secara jujur gitu ya, bertanggung jawab, kemudian menjaga integritas itu, kemudian termasuk menggunakan aset dan barang milik negara itu secara bertanggung jawab, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan itu gitu. Nah, kalau tadi yang disinggung Mas Endi tentang apa penggunaan dana riset sebenarnya kalau dari nilai akuntabel itu sendiri bagi peneliti cukup banyak ya apa implementasinya. Jangankan berbicara tentang dana riset, misalnya tentang penggunaan apa laptop ya, laptop alat kerja sebagai bagian dari barang milik negara itu kan juga eh, s- seharusnya bisa apa namanya eh, dipilahkan antara penggunaan untuk kepentingan pribadi serta penggunaan untuk kepentingan pekerjaan begitu. Jadi kita bisa memilahkan kedua kepentingan itu. Kemudian yang pasti kalau bagi peneliti, meskipun mungkin tidak semua ya, karena peneliti di BRIN itu kan dibebaskan untuk menggali atau mendapatkan dana riset dari sumber-sumber manapun yang sah di mata hukum. Misalnya, kalau dana riset yang diperoleh dari internal BRIN atau DIPA-nya BRIN, itu kan mekanismenya selalu bersifat kompetitif karena menggunakan apa namanya anggaran BRIN otomatis terikat dengan standar biaya baik yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan maupun standar biaya di internal BRIN gitu-gitu. Dan saya kira setiap tahun BRIN menerbitkan peraturan itu, maka menjadi kewajiban bagi peneliti untuk membaca, mempelajari, memahami gitu ya dari standar biaya yang ditetapkan oleh BRIN. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Saya Anissa Novitasari dari Pusat Riset Vaksin dan Obat bersama rekan saya. Saya perkenalkan Fadila Utari, biasa dipanggil Tari, dari Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional. Baiklah, eh, sebelumnya mari kita dengarkan dulu pemateri kita pada hari ini. Eh, Mungkin kepada Mbak Andisa bisa dipersilahkan kepada pemateri kita hari ini. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, ada pepatah mengatakan ya, bila tak kenal maka tak sayang. Bolehkah Ibu berkenalkan dulu namanya siapa, kemudian dari pusat riset atau keris mana, kemudian jabatannya apa sih di BRIN ini? Baik, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Saya adalah periset dari Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat, Kiki Syaputri Handayani, dan saya merupakan ketua kelompok riset di kelompok riset bioproduksi biota akuatik potensial. Dan saat ini saya merupakan peneliti ahli muda. Wah, keren sekali ya. Sudah menjadi prakeris di usia muda nih.
begitu. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, menurut peluncuran core value ASN yang disampaikan oleh Bapak Presiden, di sana disampaikan bahwasanya adanya dengan simbol berakhlak, seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dari itu salah satunya yaitu kolaboratif. Menurut Ibu, seberapa penting nilai core value ASN kolaboratif tersebut? Ya, langsung saya jawab saja ya Bu ya. Hmm. Kalau menurut saya untuk nilai kolaboratif itu sangat penting ya untuk kita sebagai periset karena jika kita melakukan riset pasti dibutuhkan kolaborasi yang sinergis dan juga berkelanjutan. Artinya dalam menghasilkan suatu riset yang komprehensif, kita membutuhkan kolaborasi-kolaborasi dengan instansi lain dan kita harus memiliki nilai kolaboratif agar kolaborasi yang kita jalankan itu berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Endi Hidayat dari Pusat Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan berikut ini ada rekan saya. Silakan Pak Wisnu, memperkenalkan diri Pak Wisnu. Saya Wisnu Arfian dari Pusat Riset Teknologi Polimer, tapi sementara ini sedang postdoc di Austria. Saya bacakan sekilas ya profilnya Bu Novi ya. Ini ada Bu Novi Fahrianti Fahrani ya Bu ya. Sarjana Hukum, Magister Hukum di Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Kedeputian Bidang Kebijakan Pembangunan. Jadi itu sekilas profil dari Bu Novi. Mungkin saya kembalikan ke Pak Wisnu terkait dengan podcast pada sore hari ini, Pak. Baik, mohon izin mengganggu dan meminta waktu Bu Novi. Baik, ya terima kasih. Baik, kami ini sedikit ingin berbincang ya Bu ya terkait BRIN, kemudian terkait core values berakhlak untuk ASN, terutama harmonis. Menurut Ibu, idealnya harmonis kan tentu saja kalau misalkan kita mau kolaborasi dengan pihak tertentu, ya mungkin bisa saja kita belum pernah bertemu atau mungkin belum pernah diskusi sebelumnya dan sebagainya, tentu apa ya, kita melihat kecocokan juga kan. Nah, bagaimana bentuk idealnya harmonis apabila kita perlu melihat kecocokan, belum pernah bertemu dan sebagainya. Kira-kira tips atau triksnya bagaimana, Bu? Kalau saya pribadi ya, kita ngomongin masalah yang sudah saya rasakan dan saya alami beberapa waktu ini. Kayak contohnya tahun ini. Tahun ini saya memang based on rekomendasi. Jadi saya minta ke salah satu kampus di PR, di ORTK PKM karena memang sesuai ya dengan tema gitu kan. Karena kan juga memang kan ORTK PKM kan memang lebih kepada apa ya? Salah satunya lebih kepada manajemen ASN gitu kan. Dan juga salah satunya dengan kajian kita ini. Nah, saya tanya ke yang bersangkutan ke kampusnya, beliau mengatakan si ini aja karena saya sudah tahu dia bagaimana orangnya. Jadi pertama memang based on rekomendasi, Mas. Based on rekomendasi. Yang kedua, caranya kita mencoba mengharmonisasi ya kita harus paham posisi kita. Jadi kita saling tepuk sendiri ya jatuhnya ya gitu kan. Kita harus paham, kita harus menghormati, menghargai. Di dalam diskusi, saya diajarin sama Pak Hasim. Di dalam diskusi itu kita boleh, Nov, berantem seberantem-berantem itu boleh. Keluar dari ruangan rapat, selesai semuanya. Beliau mengatakan seperti itu. Dan itu selalu diajarkan sama saya, sama kami ya, sama kami gitu kan. Jadi pada saat kita discuss itu udah benar-benar yang discuss. Wah, nggak bisa begitu karena teorinya begini ya. Kita berantem di situ, iya. Tapi setelah itu udah, yuk kita makan yuk di mana? Beliau mengajarkan itu ke kami gitu kan. Itu kan sebenarnya kan basic ya sebenarnya. Tapi ternyata hal itu yang memang apa ya bisa membuat kita tuh kayak menyadari. Kayak misalnya gini,
Kayak tadi saya curhat sama Pak Hasim lewat WA gitu kan. Pak, saya mau curhat, Pak. Begini, gini, 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 gini. Terus udah gitu, Pak Hasim cuman bilang, wes, yang sabar. Ojo ngrutu wae, kayak gitu-gitu kan. Mungkin, kayak gitu kan. Mungkin itu hal biasa yang saya dengar. Tapi setidaknya pimpinan itu mensupport anak buahnya. Jadi kayak misalnya, Pak, saya begini, gini, 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 Pak, gitu kan. Ya, tak tampung gitu. Udah gitu aja. Jadi apa ya? Ya itu yang sebenarnya kadang-kadang tuh sebagai apa ya? Sebagai bawahan atau sebagai anggota tim itu memang diperlukan. Karena kan kita kolaborasi supaya bagaimana caranya kita tuh tetap bisa goal dalam pencapaian target-target kita, tapi di satu sisi kita juga hubungannya baik dengan sesama gitu loh maksudnya. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Pusat Riset Vaksin dan Obat. Dan hari ini kita bersama narasumber kita yang sangat keren. Silakan Bapak memperkenalkan diri, yang nama, kemudian dari pusat riset mana, dan sekarang duduk di jabatan apa. Baik, terima kasih Bu Anissa. Perkenalkan, nama saya Joko Triwibowo, bisa dipanggil Joko. Saat ini saya diamanani oleh teman-teman sebagai Ketua Kelris Merit National Products di Pusat Riset Vaksin dan Obat. Nah, jadi satu pusat riset dengan Bu Anissa. Wah, keren sekali ya. Baik, Merit dan Natural Product. Ini Pak, seperti yang Bapak tahu kan, kalau kita sebagai ASN ini harus memiliki jiwa ASN berakhlak, ada yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan juga berorientasi pada pelayanan. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih Pak kita tuh sebagai ASN berakhlak untuk bisa mengaplikasikan sikap adaptif gitu dalam kehidupan sehari-hari, dan juga Bapak sebagai pimpinan bagaimana bisa mengaplikasikan sikap adaptif ini terhadap anggota Bapak? Ya, kita lebih spesifik aja ya, ini ke dalam dunia kerja mengenai ASN berakhlak yang di poin adaptif ini. Ini kita ambil contoh case aja. Contoh case-nya, saya sebagai seorang akaris itu bukan dari awal di pos sebagai seorang akaris. Saya awalnya hanya sebagai anggota staf, lalu kemudian diamanahi oleh teman-teman menjadi seorang akaris. Nah, di situ ada perubahan tanggung jawab dan peran. Dituntut untuk bisa beradaptasi dengan posisi yang baru, di mana yang tadinya kita hanya diatur oleh akaris, kemudian ketika kita menjadi kakeris, nah gantian situ kita yang ada di posisi untuk mengkoordinasikan teman-teman bagaimana caranya supaya keris ini bisa berjalan menuju tujuannya, kemudian juga bisa harmonis di dalam keseharian di dalam keris tersebut, seperti itu. Kesimpulan penutup dalam video podcast kami ini adalah: pertama, mengenai nilai orientasi pelayanan akan membawa komitmen pribadi untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah nilai akuntabilitas, di mana nilai akuntabilitas mampu memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh periset. Pada poin selanjutnya itu adalah nilai kompetensi yang harus terus-menerus ditingkatkan sehingga menjamin bahwa setiap ASN periset mampu menjawab tantangan zaman dengan solusi yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah poin harmoni. Dalam kerjasama antar lembaga, kelompok, dan individu harus menciptakan sinergi yang produktif. Sementara pada nilai loyalitas yang akan membawa ikatan yang tak tergoyahkan terhadap negara dan menegaskan dedikasi yang tulus dalam melayani bangsa. Selanjutnya adalah adaptabilitas yang menjadi kunci dalam menghadapi perubahan yang cepat dan memungkinkan ASN periset untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika global. Yang terakhir adalah nilai kolaborasi yang ditanamkan sebagai etos kerja akan mengoptimalkan potensi kolektif impact yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sekian, inilah akhir dari podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.